Aisyah. Nabi keluar. Begitu Nabi mau keluar, Nabi ngedengar perbincangan tiga pemuda ini. Kata pemuda yang pertama bilang, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan. Pemuda yang pertama ngomong, bagaimana caranya kita menandingi ibadahnya Nabi? Nabi kan Nabi nih. Nabi itu kan seorang Rasul. Dan Nabi udah dijamin masuk surga. Coba deh, apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menandingi kesolehan dan ibadah Nabi? Ini kata tiga pemuda ini. Kata yang pertama bilang, aku berjanji la ankah, aku nggak mau nikah seumur hidupku. Ya, pokoknya aku nggak mau nikah, karena kalau nikah tuh ribet, berabe. Kalau punya anak, istri, urusan ribet, ya. Ibadah nggak full sama Allah. Kata yang pertama, saya nggak mau nikah seumur hidup. Kata yang kedua, saya berjanji untuk sholat malam, sholat tahajud semalaman full dan nggak akan tidur sama sekali. Jadi tiap malam saya tuh nggak bakal tidur, tapi full tahajud, sholat malam. Kata yang ketiga, saya berjanji saya tidak akan puasa layaknya puasa Nabi Daud, sehari buka sehari puasa, tapi saya akan berpuasa tiap hari berturut-turut sampai saya mati. Ngedenger itu Nabi marah. Apa kata Nabi? Siapa tadi yang ngomong bilang puasa nggak mau buka? Siapa tadi yang bilang mau sholat malam nggak mau tidur sama sekali? Siapa yang tadi bilang selama hidupnya nggak mau nikah? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalian tahu? Aku yang udah dijamin masuk surga aja, kata Nabi, aku nggak gitu banget, nggak gulu namanya, itu gulu kalau dalam agama, nggak berlebihan dalam ibadah. Kalian, coba saya tanya, kata Nabi, saya sama kalian tuh siapa yang paling deket sama Allah tuh siapa? Engkau wahai Nabi. Ya aku aja yang paling deket nggak gitu banget ibadahnya, itu bahasa ringannya gitu. Kok kalian segitunya menyiksa diri kalian untuk tidak mau berbuka, tidak mau tidur sama sekali, tidak mau menikah, padahal itu semua sunnahku, kata Nabi. Nah itu, jadi ibadah juga nggak boleh gulu, berlebih-lebihan. Terlalu ke kiri juga nggak boleh, artinya terlalu longgar, ya ibu-ibu. Terlalu longgar itu gimana? Alah nggak usah pakai jilbab, udah nggak dosa kok, udah nggak apa-apa, itu diampuni sama Allah. Tapi jangan juga terlalu gulu, berlebihan. Nah ini harusnya yang mana? Tengah-tengah, tawassut, ya. Jadi berlebihan tidak, terlalu longgar juga tidak, tengah-tengah, gitu ya. Jadi ada 3 puasa, 1 yang pengulangan tahun, ada yang pengulangan bulan, ada yang pengulangan minggu, terakhir yang keempat ada pengulangan hari, yaitu puasa Daud, gitu ya. Ada yang ketiga, kalau tadi hukum puasa wajib, 1 puasa yang hukumnya wajib, yang kedua puasa yang hukumnya sunnah, yang ketiga puasa yang hukumnya makruh. Apa arti makruh? Dibenci, tapi nggak dosa, dibenci gitu. Sama kayak makan jengkol. Ibu-ibu suka jengkol? Pete suka? Apa makan jengkol dan pete itu hukumnya makruh kalau nggak dapat izin dari suami, gitu ya. Begitu mau dideketin suami, bau mulut kita semuanya. Nah itu makruh, dibenci. Jadi apa puasa yang hukumnya makruh? Yaitu puasa di hari Jumat, Sabtu, ataupun hari Minggu, dan tidak diawali dari hari-hari sebelumnya. Itu makruh hukumnya, ya. Kemudian lagi puasa setahun penuh full, itu juga makruh hukumnya, ya. Yang keempat, ada puasa yang dihukumi haram. Dan puasa yang hukumnya haram terbagi 2. 1, puasa haram itu puasa yang hukumnya haram tapi tetap sah puasanya. Dan yang kedua, puasa yang hukumnya haram kemudian tidak sah puasanya. Kita bahas yang pertama dulu. Puasa yang hukumnya haram dan sah tapi sah puasanya. Apa itu? Puasanya istri yang tidak diizinin oleh suaminya. Sah puasanya, tapi haram karena sudah menyalahi aturan pasangan. Saya mau tanya, ibu puasa Senin Kamis, tiba-tiba siang hari Ramadan suami punya hajat. Kata suami, udah batalin aja mah, udah papa punya hajat, batalin aja. Atau walaupun bukan hajat untuk berhubungan, suaminya pengennya tuh makan bareng, pengennya istrinya makan juga, udah batalin aja mah, ini kan cuma puasa Senin Kamis.
Kira-kira saya pengen tanya, ikut kata suami ngebatalin atau ngelanjutin puasa Senin Kamisnya? Kenapa ikut suami? Karena puasa Senin Kamis hukumnya sunnah, mentaati suami hukumnya wajib. Sekarang bulan Ramadan, kata suami, mah kita batalin aja yuk siang-siang Ramadan. Ikut kata suami apa ngelanjutin puasa Ramadan? Kenapa ngelanjutin? Karena wajib puasa Ramadan itu apa hubungannya dengan Allah, dan yang wajib kepada Allah harus lebih diutamakan dibanding kepada suami. Sekarang ibu sholat duha, duha itu hukumnya apa? Sunnah. Dan suami saat itu juga nyuruh batalin, mah batalin ayo sekarang mah, papa lapar pengen makan nasi goreng misalkan contoh ya, atau ada yang urgent dan suami minta dibatalin saat itu juga, maka dibatalin atau tidak? Sholat duhanya dibatalin atau tidak? Batalin. Kenapa dibatalin? Karena perintah suami wajib, puasa sholat duha hukumnya sunnah. Tapi kalau ibu lagi sholat maghrib suruh batalin sama suami, dibatalin nggak? Enggak. Kenapa? Karena maghrib itu sholat wajib. Jadi itu begitu. Kalau perkara yang sunnah dan dia nggak diizinin sama suaminya, maka hukumnya haram walaupun puasanya tetap sah kalau dilanjut. Cuman haram. Dia dapat dosa karena nggak taat sama suami. Jadi ibu-ibu kalau mau puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, izin dulu malamnya. Pah, mama besok pengen puasa Senin Kamis, boleh nggak? Kalau kata suami, jangan deh ma, papa kan nggak puasa, besok aja kita bareng-bareng. Ya udah dengerin kata suami, itu sunnah. Tapi kalau yang wajib tidak diizinkan pun sama suami, hak Allah harus lebih diutamakan karena hukumnya wajib. Gitu ya. Jadi satu, ada puasa yang haram tapi tetap sah, yaitu puasanya istri yang gak diizinin sama suami. Yang kedua, ada puasa yang haram dan puasanya gak sah. Apa itu? Mohon izin sebentar ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Oh iya dong. Apa tuh namanya, prolap uteri, benar, prolap uteri. Nah itu karena riwayat dulu sering ngangkat berat, jadi perempuan itu jangan sepele, dari muda dia ngangkat berat, udah tua. Dan itu waktu kemarin saya bawa, karena di beberapa rumah sakit nggak ada, cuman ada di Fatmawati dokternya yang bisa nanganin itu ngantri rata-rata sama case-nya semua, kasusnya. Dan itu yang kena orang-orang tua, itu rata-rata orang 50 ke atas, karena di masa mudanya itu sering ngangkat yang berat-berat dan sering jongkok. Nah ini kita perempuan banyak tantangannya sebenarnya ya, ngangkat yang berat-berat, akhirnya turun makin turun seperti itu. Dan itu harus diangkat akhirnya rahimnya. Ya udahlah, karena udah menopause juga kan, nggak mau punya anak lagi gitu ya, seperti itu ya. Mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan ya ibu-ibu ya. Baik, kita lanjutkan tadi sampai mana? Puasa haram ya dan tidak sah gitu. Ada 5 puasa yang haram ya. Ada 5 puasa yang haram dan tidak sah puasa tersebut. Yang pertama, shaumu yaumil idul fitri, puasa pada hari raya Idul Fitri. Saking rajinnya ibu, bu ayo makan lontong, enggak, saya mah tetap puasa hari ini. Nah itu nggak boleh, haram dan nggak sah. Mau dipaksain juga nggak sah puasa hari raya Idul Fitri. Makanya sunnahnya sebelum sholat Id itu makan dulu. Kalau ibu-ibu udah masak lontong atau beli, itu kan dijajarin di meja makan. Biasanya orang tua kita dulu, ayo sebelum berangkat ke masjid makan dulu. Kenapa? Karena hari itu adalah Yaumul Fitri, waktunya berbuka. Udah yang ada makan semua. Kemarin 30 hari udah ditahan, nggak boleh makan apapun, buka hari ini. Gitu. Jadi yang pertama hari raya Idul Fitri. Yang kedua, shaumu yaumil Idul Adha, puasa pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Itu juga nggak boleh, haram dan tidak sah. Yang ketiga, yaumut tasyrik, pada hari tasyrik, hari raya kurban, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kan kurban itu dikasih waktu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Nah 4 hari ini full nggak boleh puasa sama sekali. Mau itu qadha, sunnah ataupun apapun yang lain nggak boleh, haram dan tidak sah. Yang keberapa tuh ya? 1, 2, 3. Yang keempat, puasa
pada setengah atau separuh bulan kedua, ini saya ringkas dari kitabnya, dari bulan Sya'ban, yaitu dimulai dari tanggal 16. Ibu-ibu disimak baik-baik. Haram dan tidak sah orang yang berpuasa dari tanggal 16 Sya'ban sampai 30 Sya'ban. Tapi nanti kita akan bahas kecuali pengecualian. Ada orang yang boleh berpuasa dari tanggal 16 Sya'ban ke tanggal 30, diantaranya beberapa orang gitu ya. Itu yang keempat, haram dan tidak sah kalau dari tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30, karena sudah menjelang Ramadan tuh. Ini kita belum Sya'ban ya, masih Rajab ya. Yang kelima, Somu yaumus syak, puasa pada hari yang diragukan, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Itu disebut dengan yaumus syak, hari yang diragukan. Kenapa diragukan tanggal 30 Sya'ban? Karena khawatir 30 Sya'ban itu udah ada hilal Ramadan. Jadi ada yang 30 Sya'ban dia udah masuk satu Ramadan, tapi ada yang masih tanggal Sya'ban gitu. Kan masih berbeda nih, kayak kita di Indonesia kadang-kadang Muhammadiyah itu lebih cepat sehari, baru NU sama pemerintah gitu ya. Nah kadang-kadang barengan Ramadan itu tergantung dengan caranya masing-masing. Ada yang meru'yatul hilal, ada yang pakai ilmu hisab dan lain sebagainya. Nah itu, makanya kan hari itu tanggal 30 Sya'ban itu syak, ragu-ragu udah Ramadan apa belum ya. Maka di situ haram dan tidak sah melakukan puasa pada tanggal tersebut. Tetapi ada pengecualian sekarang. Kapan diperbolehkan berpuasa pada saat hari syak tanggal 30 Sya'ban? Maksudnya begini. Keadaan apa yang diperbolehkan orang tetap berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 16 sampai 30 Sya'ban? Pertama, mereka yang boleh berpuasa, mereka yang tetap boleh puasa dari tanggal 16 sampai tanggal 30 hari Syak adalah orang yang hendak melaksanakan puasa qadha, puasa wajib. Jadi kalau ibu-ibu baru keinget atau kemarin-kemarin sakit baru sehat dari tanggal 16 sampai 30 dan itu baru ada kemampuan untuk bayar hutang puasa, ya Allah, ini tanggal 16 Sya'ban ya, atau tanggal 20 Sya'ban, 10 hari lagi Ramadan. Tapi qadha kita masih ada nih, hutang puasa kita, ya Allah tahun lalu saya haid, hutang 7. Saya mau bayar deh sebelum masuk Ramadan, dan itu hukumnya malah wajib karena puasa qadha. Jadi boleh mengqadha pada tanggal 16 sampai tanggal 30 hari Syak. Ya. Baik itu puasa qadha, apa saja puasa wajib qadha, kafarat ataupun puasa nazar. Nah, itu boleh pada tanggal 16 sampai 30 Sya'ban. Yang kedua, jadi kalau dia punya kebiasaan puasa sebelumnya, difahamin baik-baik ibu-ibu, diperhatikan. Kalau dia punya kebiasaan, dia ini ahli saum, jadi nggak ujuk-ujuk tanggal 16 yang nggak boleh tuh gini ibu-ibu, dia tuh nggak pernah puasa, bukan juga buat kodok niatnya, tapi pas masuk 16 Sya'ban karena dia habis ngelihat iklan sirop ya di TV atau iklan Ramadan tiba, oh tiba-tiba hatinya tergerak, Masya Allah udah mau Ramadan, saya mau latihan puasa deh biar nanti Ramadan nggak kaget. Dan itu sudah tanggal 16, padahal sebelumnya puasa juga nggak pernah, Senin Kamis nggak pernah, qadha nggak pernah, tiba-tiba mau puasa tanggal itu nggak boleh, haram dan tidak sah. Tetapi poin kedua, kalau dia adalah orang yang ahli saum, punya kebiasaan puasa sebelumnya, baik itu dia dawamin ayamul bid, dia ngedawamin puasa Senin Kamis atau puasa Daud, dan dia ngelakuin pada tanggal 16 sampai tanggal 30, itu diperbolehkan. Sebab dia punya kebiasaan sebelumnya dan dia sudah memulai puasa dari tanggal sebelum 16 Sya'ban. Gitu. Ya, Ibu ya. Nah, ini poin yang ketiga. Kalau dia nggak punya kebiasaan puasa, dia bukan ahli saum, tapi dia sudah mulai puasa dari tanggal sebelum 16 Sya'ban, misalkan 1 Sya'ban atau 10 Sya'ban atau 15 Sya'ban dia udah puasa, kemudian diteruskan sampai ke tanggal 30, itu diperbolehkan karena dia memulainya bukan startnya dari tanggal 16 tapi dari sebelum tanggal 16. Paham ya ibu-ibu ya? Ya.
Jadi kalau ujuk-ujuk saya mau puasa tiba-tiba tanggal 16, nah itu haram dan tidak sah. Tapi kalau keadaannya 3 tadi, karena puasa qadha, nazar ataupun kafarah. Yang kedua karena dia ahli saum sebelumnya dan punya kebiasaan, kebetulan ayamul bidnya tanggal segitu bertepatan atau Senin Kamisnya tanggal segitu, itu boleh. Dan yang ketiga dia menyambung dari awal Sya'ban kemudian diteruskan ke pertengahan Sya'ban, itu diperbolehkan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, ibu-ibu? Kemudian syarat sah berpuasa, siapa saja? 1, Islam. Jadi kalau ada non muslim dia pengen ikut puasa boleh, tapi sekedar nahan lapar dan haus, nggak dapat pahala. Yang kedua berakal, orang gila nggak wajib puasa. Jangan dipaksa bu, ada orang gila kita suruh puasa, jangan makan ya, ini Ramadan, ya dia nggak tahu itu puasa, maka itu nggak wajib. Dan bukan cuman hilang akal, itu bukan cuman karena gila, bisa jadi karena pingsan. Jadi orang yang pingsan juga nggak wajib, nggak sah puasanya, ya. Mabuk juga sama. Kemudian apa? Wanita yang bersih dari haid dan nifas itu wajib berpuasa. Kalau ada orang lagi haid dia maksain puasa, nggak sah puasanya, ya. Dan mengetahui bahwa hari tersebut sah melaksanakan puasa, itu syarat sah puasa, ya. Dan syarat wajib puasa yang pertama al-Islam, agamanya Islam. Yang kedua mukallaf, udah dewasa. Anak kecil hukumnya nggak wajib, tapi harus jadi tarbiyah, pendidikan. Makanya ibu-ibu kalau pengen anaknya rajin puasa, udah gede dari kecil dibiasain. Kenapa ada orang tua yang dia geram nyuruh anaknya puasa ketika besar? Karena nggak dari kecil pembiasaannya, gitu, ya. Jadi anak kecil nggak puasa, dia nggak dosa. Nanti kalau anak ibu-ibu TK misalkan atau masih SD, aduh nggak kuat Umi, nggak kuat Uma mau buka sampai jam 12 aja ya nggak apa-apa, yang penting dia sudah belajar pembiasaan itu, gitu. Jadi jangan pokoknya sampai maghrib, kalau nggak sampai maghrib mama pukul, mama kunci nanti, nah itu nggak boleh, ya. Itu memaksa dan mereka belum ada kewajiban, cukup sesuai kemampuan mereka. Kemudian sehat, ya, sehat afiat, tidak sakit. Orang sakit boleh tidak berpuasa. Dan yang kelima mukim, jadi orang yang sedang dalam perjalanan safar itu boleh untuk tidak berpuasa. Nanti ibu-ibu mudik, ada yang ke Jawa, ada yang ke Bandung, ada yang keluar kota, lain-lain. Kalau di perjalanan mudik macet, jauh, terlalu panas dan ibu nggak mau puasa, boleh, ya. Karena apa? Karena posisinya dia musafir. Dengan catatan musafir itu boleh nggak berpuasa dan mengqadha di lain waktu. Yang penting perjalanannya bukan untuk maksiat. Kan mudik itu nengok orang tua, mau silaturahim keluarga, ada yang karena pekerjaan nyari nafkah, dan boleh dia nggak berpuasa. Tapi kalau dia nggak puasanya gara-gara mau maksiat. Sambil contoh, dia mau zina. Perempuan yang dizinahinnya misalkan di Jawa Timur, dia berangkat naik mobil dari sini nih, dari Depok ke Jawa Timur. Wah, di tengah perjalanan, aduh, ya Allah, saya nggak kuat berpuasa, ya Allah, saya berbuka ya. Padahal tujuannya buat zina, buat keburukan, maksiat, maka itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Jalannya aja udah haram gitu, apalagi membatalkan puasanya. Oke, sebelum saya tutup, kita masuk ke rukun puasa. Salah satu rukun puasa yang pertama adalah niat. An-niyatu, niat. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Dan silahkan dibedakan ibu-ibu, beda niat puasa fardu dengan puasa sunnah. Sekali lagi kita sama-sama mengingatkan, nanti kalau masuk Ramadan, apabila ibu-ibu niatnya setelah waktu subuh atau ketika imsak sudah berakhir atau sudah azan subuh, maka nggak sah puasa Ramadannya, harus diqadha. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh niatnya pagi hari walaupun udah kelewat subuhnya. Ibu-ibu bangun kesiangan, ya Allah lupa sahur tadi, belum sarapan, belum makan juga, udah deh saya puasa aja mumpung hari Senin atau Kamis, itu boleh. Tapi kalau puasa Ramadan kesiangan satu keluarga dan malamnya belum niat, makanya yang bikin kita hati-hati dan nguatin kita untuk niat itu apa? Orang yang rajin tarawih. Kalau dia rajin tarawih, diingetin sama imam, mari sama-sama kita baca niat nawaitu shoma ghadin an adain, itu udah niat dari malam hari. Tapi kalau yang ya jarang tarawih dan di rumah juga mungkin nggak tarawih, atau dia punya kesibukan sehingga lupa niat dan niatnya di pagi hari, nggak sah.
Karena batas niat itu waktu azan subuh ataupun imsak. Dan awal niat boleh dikemukakan adalah ketika azan maghrib. Maka saya ngasih pesan buat ibu-ibu, misalkan nanti ibu-ibu buka puasa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada yang pakai doa dhahabal dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, minum bismillahirrahmanirrahim. Langsung niatin buat besok, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Biar apa? Biar nggak lupa. Jadi buka langsung niat lagi buat besok gitu. Nah, agar kita tidak niat, maka saya pernah sampaikan, silahkan kata Imam Qalyubi bisa berniat dengan dua cara, yaitu berniat ala Imam Malik, saya niat puasa 30 hari full. Seandai kata kita lupa niat ala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu wajib tiap hari niatnya. Tapi kalau Imam Malik ini kapan, misalkan tanggal 18 Februari misalkan hari pertama Ramadan, ya, tanggal 17 malamnya itu tarawih pertama. Nah, tarawih pertama itu kita niat. Bagaimana niat ala Imam Malik? Silahkan dicatat ibu-ibu. Nawaitu sauma, nawaitu sauma, nawaitu sauma jami'i, nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan, syahri Ramadan, nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan, hadhihi sanati, hadhihi sanati nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan, hadhihi sanati taklidan, taklidan, taklidan lil imami, lil imami Malikin, Malikin fardhan lillahi ta'ala, fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan, hadhihi sanati taqlidan lil imami Malikin fardhan lillahi ta'ala, ya. Jadi itu nanti silahkan dibaca. Di awal malam pertama Ramadan kita taklid ke Imam Malik. Jadi Imam Malik itu niat puasa Ramadannya 30 hari full langsung. Tetapi kata Imam Qalyubi, selain kita berniat dengan cara Imam Malik untuk 30 hari full, tetap karena kita pakainya mazhab Syafi'i, jadi tiap hari harus diniatkan ala mazhab Syafi'i. Tiap malam, tiap waktu sahur, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu tetap dibaca. Jadi Imam Malik niatnya kita ikut, Imam Syafi'i tiap malam kita niatin juga. Nah itu, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Karena tidak boleh berniat setelah waktu subuh, ya, tidak boleh. Berbeda dengan puasa sunnah yang boleh diniatkan di pagi hari. Ya. Oke, ibu-ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Ustazah. Ya, Mbak Dian. Lalu saya full 30 hari. Sama kayak saya tuh. Nah, itu boleh dicicil gitu. Boleh. Jadi puasa qadha Ramadan itu nggak harus 30 hari berturut-turut, nggak harus. Kita yang haid, misalkan haid Ramadan kemarin haid 10 hari, nggak harus 10 hari berturut-turut. Ada memang ulama yang mengatakan puasa qadha itu harus berurutan. Jadi 10 hari dibayar 10 hari berturut-turut. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan boleh, tidak harus berurutan. Jadi hari Minggu ini 2, minggu depan 1, pokoknya semampunya kita. Bahkan kalau kita pengen ringan membayar qadha Ramadan, silahkan bayarnya pada waktu Senin Kamis. Niatnya qadha tapi Senin Kamisnya dapat pahala. Gitu. Jadi itu lebih ringan. Misalkan 30 hari full, Mbak Dian ya. Saya kemarin gitu juga. Nah, ini tiap Senin Kamis, minggu ini 2, minggu depan 2, syukur-syukur ya bisa lebih banyak. Senin sampai Kamis full 4 hari misalkan. Boleh. Tapi kalau kita udah deh biar ringan Senin Kamis, Senin Kamis. Nah, itu lebih meringankan. Gitu ya caranya. Nanti ketemu Ramadan lagi tuh bisa
nggak apa-apa. Kalaupun ketemu Ramadan lagi tidak masalah. Berarti ya tinggal ditumpuk saja dengan Ramadan yang akan datang. Cuman lebih banyak gitu PR-nya gitu ya. Mungkin nggak bisa bayar karena masih nyusuin. Ya kalau nyusuin dan kita takut kan gini kata para ulama diantaranya adalah Said Sabiq ya mengatakan perempuan menyusui itu boleh kok. Perempuan hamil dan menyusui boleh untuk nggak berpuasa dengan catatan apa? Satu, dia sudah datang ke tabib ahlinya, dokter kandungan, obgyn, dok saya boleh nggak ya berpuasa, atau dokter anak boleh nggak ya saya puasa. Kata dokter anak, jangan deh ibu, anaknya tuh lemah keadaannya, kalau ibu puasa takutnya mengganggu ASI, kualitas dan lain sebagainya, bagusnya enggak. Nah maka kalau keadaannya seperti ini ikutin sesuai dengan perintah para ahlinya dan datangnya ke ahlinya. Jangan ibu nanya kandungan datangnya ke dokter mata, dokter mata saya boleh nggak ya puasa Ramadan, ya bukan saya bu yang tahu gitu. Nah ini harus ahlinya. Dan yang kedua adalah punya kebiasaan, sudah ada pengalaman, oh waktu anak pertama saya nggak sanggup, berarti anak kedua nggak usah aja. Nah itu tergantung pengalaman ya, seperti itu. Jadi boleh kalau ditahan dulu nggak sanggup karena masih menyusui, yang penting nanti jadi double gitu ya. Ada lagi ibu-ibu pertanyaannya? Silahkan. Silahkan. Ada? Nah terakhir nanti di bulan Ramadan itu ada yang membatalkan puasa. Salah satu yang disebut dengan al-muftirat dan yang kedua al-muhbitat. Al-muftirat itu membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Contohnya apa? Tadi makan, minum, hubungan suami istri, kemudian muntah dengan sengaja, ya itu membatalkan puasa dan membatalkan pahala. Ada yang disebut dengan bukan al-muhbitat, al-mubtilat. Al-mubtilat itu adalah perkara, di sini dijelaskan ya ibu-ibu ya. Oke, mohon maaf. Oke, al-muhbitat. Al-muftirat itu tadi makan, minum, perkara yang batalin zohirnya puasa. Jadi nggak bisa ngelanjutin sampai maghrib. Tapi ada yang kedua, al-muhbitat. Al-muhbitat itu dia nggak batalin puasa secara zohir, tapi dia batalin pahala puasa. Jadi ibu-ibu tetap dihitung sah puasa nyampe maghrib, cuman nggak ada pahalanya. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, cuma nahan lapar haus, nggak ada isinya tuh puasanya gitu. Di antaranya apa yang batalin pahala puasa? Ghibah, ngomongin orang, lagi puasa ngomongin orang. Namimah, adu domba. Sumpah palsu, demi Allah lagi puasa padahal dia bohong. Al-kilbu, berbohong. Nah itu perkara-perkara, atau berkata kotor ketika puasa, itu batalin pahala tapi puasanya tetap jalan zuhirnya ya. Tapi kalau tadi makan, minum, hubungan, itu batalin dua-duanya dan harus diqadha. Ya itu disebut dengan al-muhbitat dengan al-muftirat gitu. Baik ibu-ibu ada pertanyaan? Mohon izin saya nggak panjang lebar ya, silahkan. Tapi sholat wajibnya dia ketinggalan berarti nggak wajib qadha, cuma nggak ada pahala. Kalau sholat wajibnya ketinggalan, kalau ketinggalannya gara-gara apa? Kalau disengaja, Baik disengaja atau tidak, sholat itu wajib diqadha. Ya, misalkan ini sholat subuh kita kesiangan, ya itu bulan Ramadan, ya langsung kita qadha. Ya bangun tidur itu langsung diqadha. Jadi niatnya bukan adaan lillahi ta'ala tapi qadhaan lillahi ta'ala. Atau kita di perjalanan, teteh pulang kerja nih ya, harusnya sholat maghribnya bisa nih, tapi di jalan tuh stuck gitu, bener-bener macet parah. Baru nyampe rumah isya, ya Allah nggak keburu tadi sholat maghrib di jalanan, maka maghribnya diqadha di isya gitu. Jadi seperti itu ya mbak ya. tidak wajib bayar puasa. Enggak, kan puasanya tetap jalan. Ya, cuman kalau ada orang puasa iya, tapi sholatnya enggak, itu kayak pakai baju nggak pakai celana. Ya, ada orang cuman sholat tapi puasa enggak, dia pakai celana nggak pakai baju. Jadi harus sinkron tuh, balance, puasa iya, sholat juga iya gitu. Ya, ada lagi, ibu-ibu? Sudah? Sudah ya? Ya baik, sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita memasuki bulan suci Ramadan, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita,
diberikan ketenangan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita belajari manfaat barokah bisa diamalkan sehingga Ramadan kita tahun ini bukan jadi Ramadan terakhir tapi jadi Ramadan terbaik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Mughisu aghisna faghfir lana dhunubana. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu, terima kasih. Nanti saling maaf-maafan, salam-salaman ya. Ketemu bulan Ramadan, nanti ada kajian subuh, tarawih lagi ketemu insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.